Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Ibu berharap semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan belajar tematik 3C, subtema 1, pembelajaran 4, yaitu mengenal benda sekitar. Sebelum kita mulai belajar, kita baca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Benda dan sampah plastik. Perintahnya, anak-anak buka halaman 22, simak dan dengarkan ibu membaca teksnya ya. Perhatikan benda-benda yang terbuat dari plastik di rumahmu. Pertama-tama kita lihat yang ada di kamar mandi. Ternyata di sana ada gayung, ember, tempat sabun, gagang sikat gigi, dan tutup pasta gigi. Coba kita lihat di dapur. Ternyata ada tempat makan, rantang plastik, tempat sayur, mangkuk, dan masih banyak lainnya. Kantong kemasan dan botol air minum juga terbuat dari plastik. Saat ini, banyak benda yang terbuat dari bahan plastik. Mengapa demikian? Karena sifat plastik tidak tembus air, ringan, mudah dibentuk, dan harganya murah. Dengan sifat-sifat seperti itu, plastik banyak digunakan untuk kebutuhan manusia. Akan tetapi, plastik juga dapat menimbulkan masalah. Sifatnya yang sulit untuk terurai secara alami menyebabkan sampah plastik menjadi sampah yang sangat mengganggu kehidupan manusia. Hal itu disebabkan plastik perlu waktu bertahun-tahun, bahkan hingga ratusan tahun, agar bisa terurai kembali. Sayangnya, sampah plastik sangat banyak ditemui di lingkungan sekolah, karena ada saat istirahat, sebagian besar siswa jajan di kantin sekolah. Kemasan untuk membungkus jajanan menggunakan plastik, misalnya beli air mineral gelas atau membeli jus dengan kemasan gelas plastik. Hal ini mengakibatkan sampah di sekolah menjadi sangat banyak, khususnya sampah plastik. Kepala sekolah, pembina dokter kecil, komite sekolah, dan penjaga kantin mendiskusikan masalah sampah plastik. Hasil diskusinya sebagai berikut. 1. Siswa dan guru membawa tempat minum dari rumah. 2. Sekolah menyediakan air isi ulang. 3. Penjual yang ada di kantin tidak menggunakan plastik sebagai kemasan makanan dan minuman. Hasil kesepakatan diskusi kemudian dilaksanakan. Setelah melakukan pengamatan selama sepekan, ternyata jumlah sampah plastik menjadi sangat sedikit. Itulah teks yang Ibu bacakan. Setelah ini, yuk kita menjawab pertanyaan. Menjawab pertanyaan. Kita jawab sama-sama ya. Nomor 1. Mengapa plastik banyak digunakan untuk perlengkapan rumah tangga? Kenapa ya? Karena plastik banyak digunakan untuk kebutuhan manusia. Nomor 2, pertanyaannya, tuliskanlah kelebihan dari bahan plastik. Kelebihannya adalah tidak tembus air, ringan, mudah dibentuk, dan harganya murah. Soal nomor 3, mengapa sampah plastik dapat menyebabkan masalah di alam? Karena sampah plastik itu sulit untuk terurai secara alami. Nomor 4, bagaimana cara mengurangi sampah plastik? Bisa dengan membawa tempat minum atau tempat makan dari rumah, ya. Kemudian soal nomor 5, sampah apa yang paling banyak di sekolah? Sampah di sekolah itu yang paling banyak adalah sampah plastik. Jadi, beli air mineral,
itu menggunakan plastik, kemudian membeli jus dengan kemasan plastik juga. Maka dari itu sampah yang paling banyak di sekolah adalah sampah plastik. Baik, kita lanjutkan ya. Kita akan belajar tentang 3R. Reduce, reuse, and recycle. Apa itu reduce, reuse, dan recycle? Nah, reduce adalah mengurangi sampah. Kemudian, yang kedua, ke kiri, reuse adalah menggunakan kembali. Dan yang terakhir, kita ke kanan, adalah recycle, mendaur ulang. Nah, ini logonya ada segitiga. 1, 2, 3. Ya. Jadi kenapa dibuat seperti ini? Karena ada 3R. R-nya yang pertama reduce, R yang kedua reuse, R yang ketiga recycle. Jadi kalau anak-anak punya sampah plastik terutama ya, itu bisa di 3R-kan. Yaitu kita kurangi sampahnya. Bagaimana kita kurangi sampahnya? Bagaimana kita mendaur ulangnya? Bagaimana kita menggunakan kembali? Yuk kita simak berikutnya. Ya, ini penjelasannya. Reduce adalah mengurangi sampah. Dengan kita mengurangi penggunaan tas kresek, berarti kita juga mengurangi sampah. Jadi, kalau misalkan anak-anak ke supermarket, itu bawa tas sendiri untuk mengurangi kresek sampah, ya. Kemudian yang kedua, ini yang kedua, itu memilih produk yang bisa diisi ulang. Jadi kalau sudah punya botolnya di rumah, beli saja yang isi ulangnya, ya. Jadi lebih hemat gitu. Dan yang ketiga di sini adalah menghemat makanan dan tidak menyisakan makanan. Agar kita mengurangi sampah, makanannya dihabiskan. Supaya kita benar-benar mengurangi sampah. Nasinya juga dihabiskan. Makanannya, kecuali yang bertulang-tulang ya, itu tidak dihabiskan, tidak apa-apa karena tidak bisa diolah oleh perut kita gitu. Kemudian selanjutnya adalah reuse, R yang kedua, reuse. Apa itu reuse tadi? Menggunakan kembali. Jadi menggunakan barang-barang yang sudah ada, tidak harus selalu beli, dan beli. Kalau masih punya atau masih bagus, bisa dipakai, silahkan dipakai ya. Jadi di sini menggunakan barang secara hemat, dipakai dan dipakai kembali. Kemudian mengumpulkan pakaian yang masih pantas pakai untuk disumbangkan kepada yang membutuhkan. Apabila sudah tidak muat, itu baru boleh. Tidak usah dipakai kembali. Atau kalau misalkan punya ide, kalau misalkan kebesaran, dijahit lagi, tambahkan lagi bahannya gitu, bisa ya. Kemudian R yang ketiga itu adalah recycle. Recycle ini adalah mendaur ulang. Jadi berpartisipasi dalam mendaur ulang kertas, botol plastik ataupun kaleng. Ya, kayak di pelajaran sebelumnya itu bisa mendaur ulang kertas. Kertas-kertas yang sudah tidak terpakai bisa kita daur ulang kembali. Memang prosesnya lama, tapi itu mengurangi sampah, ya. Kemudian botol yang sudah tidak terpakai kembali bisa digunakan untuk membuat tempat pensil dan yang lain-lainnya. Ya, seperti itu ya.
Nah, di sini ada tempat pensil nan cantik. Barusan yang Ibu bilang, ini namanya mendaur ulang. Dari botol yang sudah tidak terpakai, bisa menjadi tempat pensil yang cantik. Tapi harus siapkan dulu bahan dan alatnya. Nah, ini ada beberapa poin alat dan bahannya. 5 botol plastik. Kalau mau bikin 5 berarti harus 5 botol plastik bekas minuman air mineral 600 ml. Kemudian kain flanel 3 warna. Cetakan kupu-kupu. Kemudian selanjutnya lem uhu. Selanjutnya setangkai ranting kering dari rerumputan. Terus lem tembak. Kemudian gunting. Ada juga spidol merah, mistar, kardus berukuran lingkaran diameter 10 cm. Jadi kardusnya sudah dibentuk lingkaran terlebih dahulu, diameternya 10 cm gitu. Jadi biar nanti bisa dibentuk ya. Untuk cara membuatnya, anak-anak juga bisa melihat di halaman 27. Ya, ini boleh dikerjakan, boleh juga tidak. Jika ada waktu, anak-anak boleh membuatnya ya. Dicoba, karena kan apa salahnya kita mendaur ulang sesuatu, apalagi terutama sampah plastik, untuk mengurangi sampah ya. Alhamdulillah, anak-anak sudah memahami tentang manfaat plastik, mengurangi sampah plastik, mendaur ulang plastik, dan memanfaatkan kembali plastik. Sekarang anak-anak akan memahami lambang-lambang atau jenis-jenis plastik di bawah ini. Yang pertama adalah PETE yang kodenya 1. Nah, biasanya ini ada di botol air minum, air mineral ya, atau botol soda. Logo ini biasanya ada di bawah botolnya. Plastik kemasan yang berlogo ini berarti hanya bisa 1 kali pakai. 1 kali pakai. Yang kedua, HDPE yang kodenya nomor 2. Plastik kemasan ini berarti hanya digunakan 1 kali pakai. 1 kali pakai saja ya. Contohnya ini adalah botol untuk peralatan rumah tangga, seperti misalkan isi ulang Sunlight, itu, terus Superpel. Ini bahannya juga lebih tebal biasanya ya. Nah, logo yang ketiga ini PVC atau V. Contohnya itu adalah pipa. Nah, ini berbahaya, sulit didaur ulang. Plastik jenis ini tidak baik untuk pencernaan manusia. Terdapat pada yang tadi Ibu bilang pipa, ubin, kabel, botol pembersih rumah tangga, dan sebagainya. Jauhkan plastik ini dari jangkauan anak-anak. Jadi anak-anak tidak boleh dekat-dekat dengan yang berlogo atau berkode 3 ini ya. Kemudian yang keempat ini LDPE. Ini sulit dihancurkan, namun baik untuk tempat makan. Plastik jenis ini sering digunakan. Jadi kita sering melihat juga seperti kantong plastik,
kantong sampah, tas belanja, hingga bungkus makanan. Plastik jenis ini memang tahan lama dan elastis, sehingga cocok untuk dijadikan tas belanja. Tapi kurangi penggunaan plastik ini dan lebih baik mendaur ulangnya agar tidak tertimbun di tanah dan membutuhkan ratusan tahun untuk mengurainya. Ya, nih sampah kalau udah jadi sampah, kantong kresek ini susah sekali untuk mendaur ulangnya. Yang kelima, logo yang kelima, kode yang kelima, maksudnya ini PP. Ini pilihan terbaik untuk plastik penyimpan makanan dan minuman. Ini yang sering kita temui. Tapi namanya plastik, tetap kita harus kurangi ya. Jenis plastik ini aman digunakan untuk wadah, bahan makanan, dan minuman. Bahan plastik ini sangat kuat, tahan lama, dan aman digunakan untuk makanan dan minuman bersuhu panas sekalipun. Nah, kode yang ke-6 itu adalah PS. Lebih kita kenal dengan nama styrofoam. Sering dijadikan pembungkus makanan seperti daging mentah, kacang, bubur ayam, gelas kopi, dan sebagainya. Bahan ini tidak sehat jika digunakan untuk wadah makanan karena sulit didaur ulang. Jadi, hindari styrofoam. Kalau anak-anak membeli makanan yang wadahnya styrofoam, kalau bisa memakai atau membawa tempat makan sendiri saja, gitu ya. Dan yang terakhir, kode yang ke-7 itu adalah other. Nah, ini biasanya plastik jenis ini dianjurkan untuk tidak digunakan untuk tempat makanan. Jadi kalau untuk tempat makanan jangan ya, apalagi minuman, karena mengandung BPA. Pernah dengar tidak? Biasanya ada di dot-dot free BPA, free BPA. Kalau free BPA itu masih boleh, tapi kalau cuma BPA aja, bisphenol A, itu dapat mengakibatkan berpindahnya ke dalam makanan atau minuman bersuhu panas. Jadi tidak baik ya. Belinya yang free BPA, itu lebih baik daripada yang cuma BPA saja. Oke. Sampai sini dulu penjelasan Ibu, mudah-mudahan bisa anak-anak pahami ya. Setelah belajar baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran anak-anak Ibu Guru. Pesan Ibu Guru, tetap jaga kesehatan, jangan lupa memakai masker dan membawa hand sanitizer jika pergi kemana-mana, dan sering-sering cuci tangan ya. Apabila ada pertanyaan, anak-anak juga bisa bertanya langsung kepada Ibu Guru kelasnya masing-masing. Ibu Guru mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.